Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 dari Universitas Pancasakti Tegal yang akan melaksanakan PPL 2. Selamat menyaksikan. Beri salam. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, silakan duduk. Panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran yang nanti akan kita laksanakan ya. Nah, hari ini kita akan praktikum. Nah, sebelum saya memulai pembelajaran, satu orang dulu memimpin doa. Mari, silakan. Kita memulai perjalanan kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makasih buat Chandani tadi yang sudah memimpin kita di dalam doa ya. Sebelum masuk di pembelajaran, saya mau mengabsen dulu ya. Absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk nak hari ini? Ada sama Sisil, Bu Anum sama Sisil. Oh, berarti ada 2 orang yang tidak masuk ya. Berarti Asti hadir ya. Bagas ada, Chandani, Darlin. Jadi yang tidak ada Anom sama Sisil. Keterangannya apa ya? Anom sakit, Bu. Anom sakit, Sisil izin. Sisil izin ya. Ya. Jadi hari ini ada 2 temannya yang tidak masuk, 1 sakit, kemudian 1 izin. Ya, semoga temanmu yang tidak masuk di hari ini diberi kesehatan supaya nanti minggu depan dia bisa bergabung lagi dengan pembelajaran kita ya. Ya. Oke, kita masuk pada materi ya. Jadi materi yang sebelumnya Ibu sudah sampaikan. Materi kita minggu lalu adalah pembelajaran daripada morfologi ikan. Nah, kalian mungkin sudah tahu apa saja sih bagian-bagian morfologi ikan itu? Ada yang tahu? Siapa? Ada apa? Ada mulut. Mulutnya, Ada kepala. ekor, Ada sirip. ada sirip, Ada sirip perut, sirip dada. sirip perut, sirip dada, iya. Punggung, perut, Ada sisik. ada sisik, iya. Jadi sudah tahu ya. Jadi materi kemarin kita adalah bagian-bagian daripada morfologi ikan. Nah, untuk materi kita pada hari ini nanti kita akan mau melihat masih tetap di morfologi ikan, tapi nanti kita akan melihat pengamatannya. Nanti kita akan mengukur morfometriknya, kemudian nanti kita akan menghitung meristik pada ikan tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Iya, jadi itu ya. Jadi mungkin sebelum kita masuk di pembelajaran, tujuannya nanti Bu akan menyampaikan tujuannya ya. Mungkin bisa dilihat di sini. Ini mungkin bisa dilihat. Ini adalah materi kita ya pada hari ini adalah pengukuran morfometrik dan menghitung meristik pada ikan bersirip ya.
Ya, ini materi kita hari ini. Kemudian ya, jadi ini kompetensi awalnya tadi, ya peserta didik menyebutkan daripada morfologi ikan. Kemudian menjelaskan fungsi sirip pada ikan. Ada yang bisa? Ada sirip ikan, fungsinya apa? Pergerakan, keseimbangan. Baik. Iya, Gita? Fungsi dari sirip ikan. Terlebih dahulu kita harus membedakan bagian-bagian dari sirip ikan. Sirip ikan itu sendiri terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama sirip dorsal atau punggung. Sirip dorsal atau punggung ini berfungsi sebagai pemberi daya dorong. Kalau sirip perut, dia berfungsi sebagai alat keseimbangan. Kalau sirip ekor, dia berfungsi untuk menggerakkan ikan berbelok sesuai arahnya, kiri atau kanan. Yep. Lalu kalau sirip dada, dia mengendalikan pergerakan naik atau turunnya serta samping kiri kanannya ikan. Sedangkan kalau sirip anal, dia berfungsi sebagai stabilitas dari ikan itu sendiri. Iya, sudah dipahami fungsi-fungsi daripada sirip ikan. Jadi ada yang fungsinya untuk berbelok, kemudian ada untuk menjaga keseimbangan ya, kemudian untuk melakukan daya dorong pada ikan. Jadi kalau tidak ada siripnya ya ikan bagaimana? Tidak bisa bergerak kan? Jadi siripnya itu sebagai alat pergerakannya. Oke. Ini ada. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2 ya. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis karakteristik jenis-jenis ikan berdasarkan ciri morfologinya. Tadi sudah disebutkan ciri-ciri morfologinya apa saja ya. Kemudian yang kedua, melalui kerja kelompok atau pengamatan dan presentasi, peserta didik mampu mengukur morfometrik dan menghitung meristik ikan bersirip. Ya, jadi nanti ini yang kita kerjakan nanti yang poin kedua, karena yang poin pertama itu kita sudah kerjakan pada minggu yang lalu. Nah, ini nanti yang kita akan kerjakan pada tujuan yang kedua ya. Jadi melalui kerja kelompok atau pengamatan dan presentasi, peserta didik mampu mengukur morfometrik dan menghitung meristik ikan bersirip ya. Ya, jadi itu adalah tujuan daripada pembelajaran. Kemudian saya menyampaikan bahwa sebelum kita memasuki nanti kegiatan pengamatan, ya, jadi tujuannya ini sudah disampaikan. Kemudian supaya nanti di dalam pengamatan kalian bisa kerja kelompok ya, bekerja sama dengan timnya. Jadi satu kelompok itu adalah timnya kita, jangan kita sendiri. Ya, jadi kita berbagi sama teman, itu namanya fungsinya kenapa kita berdiskusi, kenapa kita kerja kelompok, ya, supaya nanti teman yang satu yang tidak bisa kita bisa membantu. Saya yang dipahami ya. Ya, jadi kita saling membantu, saling memotivasi teman. Ya, jangan kita, ibu saya sudah, tapi yang teman yang lain belum memahami. Jadi kita bersama-sama di dalam kerja kelompok itu, jadi dalam satu tim. Ya. Nah, sebelum kita masuk di pengamatan, mungkin setiap kelompok mungkin silahkan mengambil bahannya dulu. Ya, satu orang ya mengambil bahannya. Ya, silakan. Ya, tidak. Mari diambil saja satu kelompok satu. Diambil saja nak. Ya. Ini nih, itu. Ya. Ya, sebelum kita masuk di dalam itunya ya. Nah, ini. Saya pakai kaos tangan dulu ya. Mari pakai. Ya, ini ya salah satu saya ambil cover ya. Ini adalah bahan yang akan kita gunakan ya.
Ya, nah nanti di sini ada bagian-bagiannya tadi sudah tadi temanmu sebutkan. Ikan ini dibagi atas 3 bagian ya. Nah, ini adalah bagian kepala, ini operculumnya ya. Ini namanya operculum yang tutup insang itu. Ya, ini kayak masih membeku ya. Jadi kemudian ini adalah badannya. Ya, kemudian ini adalah ekornya. Jadi dibagi atas 3 bagian ya. Nah, kemudian ini adalah sirip dorsal atau biasa orang bilang sebut sirip punggung. Ya, pinna dorsalis. Ya, kalau ini adalah sirip ekor. Ya, atau pinna caudalis. Nih ya. Kemudian ini adalah pinna analis, ini adalah sirip dubur. Ya, analis. Kemudian ini adalah pinna ventralis, ini adalah sirip perut. Nih. Ini masih agak membeku ya. Ya, ini ada 2. Kemudian ini adalah pinna ventralis. Pectoralis ini ya, sirip dada ya, pectoralis yang ini, kemudian ini ventralis. Ini sirip perut. Ya, ini dada, bisa dilihat ya, ini ya. Ini ya, dadanya ya. Jadi ini. Kemudian nanti ada yang memanjang itu di sini ya, bisa dilihat mungkin di sini. Ini adalah linea lateralis, garis tengahnya. Nanti di sini. Ada, kalau di ikan bandeng itu kelihatan sekali dia punya kayak ada kayak garis begini ya. Nah, itu namanya jurat sisi atau linea lateralis ya. Nah, ini matanya ya. Nah, di sini adalah operculumnya. Ini mulut ya. Nah, operculum ini. Jadi batasnya di sini kepala ini, operculum. Ini ya, kalau membeku ini membeku, jadi bisa dipahami. Jadi nanti sebelum kita pengamatan nanti akan mengamati. Jadi nanti kalian mengukur. Jadi ibu alat dangnya itu sudah disiapkan di kelompoknya masing-masing, nanti digunakan ya. Jadi untuk menghitung, mengukur. Kemudian nanti kalau meristiknya ini, hitung ini nanti jari-jarinya ini. Jari di sini nanti ditekan ya. Ada jari-jari keras, kemudian ada jari-jari lemah. Ini yang lemah ini. Nanti dihitung ada berapa lemahnya. Ya, ini adalah keras. Jadi nanti dihitung sirip dorsalisnya ada berapa yang keras, ada berapa yang lemah. Begitupun juga nanti di sirip kaudalnya dihitung ada berapa. Kalau dia lemah semua berarti tidak usah dihitung yang kerasnya. Sepaham kah? Kemudian begitupun juga sirip analnya nanti nih, sirip dubur. Kemudian sirip perut ini. Nah, nanti dihitung. Yang kerasnya berapa, nanti dikasih keluar begini ya. Kemudian ini juga ada berapa, kemudian yang lemah ada berapa. Nanti dilihat di LKVD-nya ya. Bisa dipahami? Iya, oke. Ya, jadi sudah bagi kelompok, sekarang saya mau berikan LKPD-nya ya untuk pengamatannya. Mungkin sebelum pengamatan, kita lihat dulu pengamatan videonya ya. Saya putarkan, mungkin tidak sampai selesai ya. Ya, hanya mungkin. Ya, silakan dulu diamati videonya. Ya, ini adalah salah satu contoh daripada ikan bandeng. Ya. Silakan dulu dilihat. Alat dan bahan yang digunakan pada praktik ini yaitu yang pertama ada penggaris untuk melakukan pengukuran atau morfometri. Yang kedua ada jarum pengukur untuk melakukan penghitungan atau meristik. Lalu ada pulpen untuk mengisi data file yang tersedia. Dan yang pasti ada jarum sampai dengan bandeng yang kita jadikan sebagai objek verifikasi. Yang pertama, kita akan melakukan panjang baku, yaitu dimulai dari ujung mulut sampai akar ekor. Mari kita ukur. Sini. Ada berapa, kemudian yang lemah ada berapa. Nanti dilihat di LKVD-nya ya. Bisa dipahami? Iya, oke. Ya, jadi sudah bagi kelompok, sekarang saya mau berikan LKPD-nya ya untuk pengamatannya.
Mungkin sebelum pengamatan, kita lihat dulu pengamatan videonya ya. Saya putarkan mungkin tidak sampai selesai ya. Ya, hanya mungkin ya, silakan dulu diamati videonya. Ya, ini adalah salah satu contoh daripada ikan bandeng. Ya, silakan dulu dilihat. Alat dan bahan yang digunakan pada grafik ini yaitu yang pertama ada penggaris untuk melakukan pengukuran atau morfometri. Yang kedua ada jarum sentuh untuk melakukan penghitungan atau garis tip. Lalu ada pulpen untuk mengisi data file yang tersedia. Dan yang pasti ada jarum sampai dan yang kita jadikan sebagai objek yang kita. Yang pertama kita akan melakukan panjang baku, yaitu dimulai dari ujung mulut sampai akar ekor. Mari kita ukur sini. Panjangnya sekitar 13,5 cm atau yang berarti 135 mm. Selanjutnya mari kita isi di telepon. Yang keenam, panjang kepala, yaitu dari ujung mulut sampai ujung tutup insang. Dan kita ukur. Dapat kita lihat panjangnya sekitar 6 cm. Agak percepat sedikit ya videonya. Yang ke-22 jarak antar mata. Jadi kita mengukur jarak antara mata satu dan mata kedua. Sama seperti tadi, kita menggunakan lingkar tangan sebagai bantuannya. Jadi kalian pegang kedua matanya, terus kalian ukur lingkar dari tangan kalian. Mulai dari sini sampai sini. Ukurannya sekitar 2,7 cm atau 27 mm. Kita isi. Yang ke-23 panjang sungut moncong dan yang ke-24 panjang sungut rahang atas. Beberapa ikan memiliki kedua bagian tersebut, namun beberapa ikan juga tidak memiliki kedua bagian tersebut. Nah, canos-canos atau ikan bandeng ini termasuk ke dalam ikan yang tidak memiliki bagian sungut moncong dan sungut rahang atas. Jadi, saya tidak perlu mengukur panjang sungut moncong dan panjang sungut rahang atas. Setelah melakukan morfometrik atau pengukuran, selanjutnya kita akan melakukan meristik atau penghitungan. Yang pertama, harus 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis dulu 5. Terus titik. Selanjutnya, kita menghitung yang lama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita tulis lagi 6. 5.6, tapi artinya 5 sirip keras dan 6 sirip lemah. Yang kedua, jari-jari sirip tanah. Sirip tanah itu sirip dubur. Jadi tadi kita menghitung yang keras dulu. Ini ada 1, 2, 3. Kita tulis dulu 3 titik. Selanjutnya yang lemah, yaitu mulai dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 3.6 yang berarti 3 keras dan 6 lemah. Yang ketiga, jari-jari sirip sentral, sirip sentral itu perut. Jadi ini kita
kita hitung yang keras dulu. Jumlahnya 1, 2. Hanya 2 saja karena yang sisanya itu sama. Kita tulis dulu 2 titik. Lalu yang mana? Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2,9, 2 keras, 95. Yang keempat, jari-jari sirip pektoral. Sirip pektoral itu sirip dada. Ini. Kita hitung yang keras dulu. Ada 1, 2, 3. Ini terlihat mereka yang keras dan yang terpisah dengan yang lemah. Kita tulis 3 titik. Lalu yang lemah ada 1, 2, 8, 9, 10. Jadi 3 titik 10, 3 keras, 10 lemah. Yang kelima, jumlah sisi pada bulat sisi. Bulat sisi itu linear lateralis. Dimulai dari belakang tutup pincang sampai pangkal ekor. Ya, kalau ikan bandeng kelihatan sekali ya linear lateralisnya ya. Iya, nanti dihitung seperti itu ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Berdasarkan hasil penghitungan tadi jumlahnya cukup banyak, yaitu 72. Tulis di data. Yang keenam, jumlah sisi di depan sirip dorsal. Sirip dorsal berarti sirip punggung. Dimulai dari akhir tutup pincang sampai awal sirip dorsal. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lalu kita pilih di pembelajaran 30. Selanjutnya kita tulis di data box. Yang ke-9, jumlah sisi di atas gerak sisi. Jadi di atas ini lateralis, kita ambil yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tulis 15. Lalu yang ke-10 ada jumlah sisi di bawah gerak sisi. Sama seperti tadi, bedanya ini 12, 13, 14, 15, 16. Sekian video praktikum dari saya. Ya, jadi itu tadi adalah video praktikum ya.
Ya, jadi nanti kalian akan kerjakan nanti seperti langkah-langkah di atas ya sebelum saya membagikan LKPD. Ya, saya jelaskan dulu sedikit bahwa biasanya kalau kita menulis antara sirip keras dan sirip lemah, ya biasanya ya ada yang menulis misalnya D, ini adalah dorsalis ya, berarti ini adalah sirip punggung. Kalau dia jari-jarinya misalnya kerasnya ada 5, biasa kita pakai angka Romawi 5. D5, kemudian titik, misalnya jari-jari, tadi jari-jari keras dengan jari-jari lemah sudah bisa dibedakan kan? Iya, misalnya ada 3, nah, jadi ini membedakan. Jadi dorsalis, jari-jari kerasnya ada 5, kemudian jari-jari lemahnya ada 3. Jadi nanti ditulis ini seperti ini ya. Ya. Nanti di LKPD-nya. Kemudian setelah mengamati tadi video di atas, apa yang Anda bisa simpulkan? Setelah Anda tadi mengamati video yang tadi di atas, apa yang terbersit di benak Anda? Ada yang bisa? Ya, Bu. Ya. Dengan menonton ini, Ya. tersebut, kita jadi mengetahui bagaimana cara pengukuran morfometrik dan perhitungan meristik pada ikan bandeng tersebut, dan untuk mengetahui bagian-bagian tubuh ikan serta hasil pengukuran dan perhitungan tersebut yang dilakukan. Iya, tadi ada yang mengatakan, temanmu mengatakan bahwa dari pengamatan video tadi dia bisa melihat ya bagian daripada cara mengukur morfometrik, kemudian dia melihat menghitung meristik daripada ikan bandeng ya. Jadi contoh yang di atas adalah ikan bandeng. Mungkin yang kita nanti kalian lakukan nanti berbeda karena bahannya itu berbeda ya. Karena kita kan di sini nggak ada bandeng ya. Iya, kalaupun ada ya kita konsumsi diambil dari luar. Jadi mungkin ya kita sesuaikan dengan daerah kita. Kebetulan di daerah kita ini banyak ikan. Ini adalah ikan kakap ya kalian yang ada di depan kalian. Ada kakap merah, kemudian ada mungkin ikan kapas-kapas ya. Ya, jadi ada beberapa jenis ikan itu. Ada ikan merah, kakap merah, kemudian ada kakap putih ya. Kemudian ada ikan kapas-kapas. Ini mungkin ikan kapas-kapas ini. Ya, ini adalah ikan kapas-kapas ya. Ya, kalau yang ini ikan kakap merah, ini ya. Sah? Ada lagi yang mau menambahkan tadi kesimpulan temanmu? Ada yang mau menambahkan kesimpulannya? Dian mungkin? Ya, mungkin Dian? Bersuara. Apa ikan yang kita amati? Jari-jarinya ya? Iya. Iya. Kemudian pengamatannya apa tadi yang mau diamati? Kalau yang di video itu ikan bandeng, kalau kita ini Kenapa itu? ibu ini kenapa? Kapas-kapas. Ini kan kapas. Iya. Kayak begini nanti kita bisa dari sini ke sini. Nggak punya Ini namanya linea lateralis. Linea lateralisnya atau burak sisi. Iya. Ya, jadi sama ya tadi kesimpulan yang dibuat dari temanmu tadi Nur Suci bahwa akan mengamati morfometrik, kemudian dia akan nanti menghitung meristik pada ikan. Baiklah, saya akan membagikan LKPD-nya ya. Ya, silakan nanti diamati sesuai dengan bahan yang ada di depan kalian. Ini sekalian dengan materi ya, materinya bisa sebagai acuannya nanti silakan. Ada materi ya sebagai acuan buat kalian. Ini materinya ya. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, silakan bekerja sama nak. Jangan lupa ya ditulis dulu nama kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 di sini ya. Ya, tadi sudah dibagikan ya. Jadi sesuai dengan kelompoknya ditulis nama-nama temannya dulu. Ya, nama-nama kelompoknya ya. Ada yang menulis, ada yang mengukur ya. Mengukur ya. Sebelum dilakukan ditulis dulu namanya ya.
Kemudian nanti untuk menghitung, perhatikan dulu untuk menghitung presentasinya nanti. Nanti menghitung presentasinya ya kan ada presentasi. Panjang bakunya ada di bawah. Ini panjang baku, jumlah panjang perolehan. Ya. Ya, dikali 100. Nanti didapat presentasinya ya, sampingnya itu. Bisa dipahami? Ya, kalau sudah bisa dipahami, ada pertanyaan sebelum melaksanakan? Bisa? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, silahkan dikerjakan. Ya, di situ ada langkah-langkahnya, dibaca dulu langkah-langkahnya, kemudian dikerjakan LKPD-nya. Jadi ada yang mengukur, ya, ada yang mengukur nanti, ada yang menghitung presentasinya, kemudian ada yang menulis. Ya, jangan satu orang saja yang bekerja, tapi kerja kelompok. Bisa? Presentasinya yang tadi, panjang perolehannya, misalnya panjang totalnya berapa di sini, panjang totalnya diukur semua dulu, baru bisa dihitung presentasinya. Nanti perpanjang bakunya, misalnya jumlah, misalnya di sini 10 dibagi 20 misalnya dikali 100, dan hasilnya di sini. Pakai senti saja, pakai sentimeter saja ya, pakai sentimeter saja. Ya, bukan kakap itu kayaknya. Kakap merah, kakap Ini. Yang ada bengkok-bengkok. Jumpa, semua begitu. Kamu sambil aja bisa. Pangkal sini sambil pangkal. Di sini. Sampai pangkal. Iya. Nama ikannya. Ini penggaris. kakap itu. Sudah. Kakak putih. Bisa. Lewat berapa? Di 30 dulu baru di itu. Iya, ditambah lagi. Iya. Iya. Iya, iya. Iya, gitu. Sudah bisa dipahami? Bisa? Tarik, Kenapa mana 27? 27. Itu nanti ditulis di situ ikan kapas-kapas nah ya. Bu Rahma kan mati itu kan? Ini kan mulut panjang. Di depan sini. Panjang apa ini? Dorsal. Dorsal.
Berapa? Hah? Panjang dosa. Ya. Ini berarti misalnya Panjang bakunya berapa? bakunya 27,8. Dibagi dengan kan ini misalnya mau panjang total berarti 25 dibagi 27,8 baru dikali 100 hasilnya nanti di sini. Itu sudah jadi misalnya kita mau presentasi. Kalau ini tetap ini, titik tetap ini kan? Ini tetap ini Iya, sudah tetap. 100. Iya, tidak 100. Hasilnya karena 27/8 Dibagi 8, hasilnya 1 kali 1 100. 100. Dan terus nanti di sini. Ini berarti ini dibagi 10,4 dibagi 27,8 iya, kali 100. kali 100. Kata? Sebelum ada 6,3. Apa lagi? Sini Ini panjang batang ekor. Tadi kan tinggi. tinggi itu. 11,5. Terus ini bawah. Ya. Tinggi badan di awal dorsal. Itu bagian mana? Di awal dorsal berarti ini mana? Tinggi di awal. Dari sini. Sini sampai ke sini. Gimana ya? Tinggi badan di awal dorsal. Di awal berarti ini. Dari sini ke sini. Dari penutup. Dari iya penutup insang ada? Di situ di keterangannya situ ada nggak? Ada nggak? Iya di depan-depan itu. Nomor 12. Coba cari nomor 12. Nah, ya kan? Bisa? Dari mana tuh? Dari penutup insang sampai penutup insang sampai di bagian ininya. Nah, ini nih. Ini nggak ya? Sini. Berapa itu? Iya. Sorry nggak lihat. Batang ekor kan? Berarti dari sini sampai ke sini. Ibu ini tinggi badan di awal dorsal. Tinggi badan di awal dorsal berarti ini. Ini nomor berapa itu? 12 nomor 9. Tinggi badan di awal dorsal berarti ini. Ini nih. Dia dari sini. Di awal dorsal sini nih nah. Di sini sampai ke bawah. Tinggi badan kan? Iya. Iya. Disesuaikan dia itu. Di belakang. Batang ekor. Batang ekor ini berarti ini tadi nak dari sini ini namanya ekor kan? Batang ekornya. Biar enggak terus sentimeter, pun sudah ada di atas sentimeternya. Nah, enggak apa-apa, enggak usah dihapus, enggak usah. Lanjut. Bisa lanjut. 3,3 di sini. Nanti kalau menghitung bisa dan ada yang hitung persentasinya. Nanti panjang totalnya berarti ini dibagi ini hasilnya di sini. Jadi hasilnya 1 saja. Ini
bagi ini hasilnya 1, bisa pakai kalkulator. Baru ini bagian hasilnya sini. Ini bagi ini tetap di bawah ini. Kan panjang baku ya, perolehan jumlah perolehan dibagi panjang baku dikasih 100% hasilnya di sini. Berarti semuanya dibagi ini. Iya, Terus dikali 100. iya. Kalau ini kan tetap di sini 100 kan. 30/30 dikali 100. Ya toh? Nah, ini 22 dibagi 30 hasilnya di sini. Bisa? Iya, lanjut. Ada yang hitung ininya boleh enggak persentasenya supaya cepat toh? Nah, ini untuk nanti kalau menghitung bisa dan ada yang hitung persentasenya, nanti panjang totalnya berarti ini dibagi ini hasilnya di sini. Bisa. Hasilnya 1 saja. Ini bagi ini hasilnya 1, bisa pakai kalkulator. Baru ini bagian hasilnya sini. Ini bagi ini tetap di bawah ini. Kan panjang baku ya, perolehan jumlah perolehan dibagi panjang baku dikasih 100% hasilnya di sini. Berarti semuanya dibagi ini. Iya, Terus dikali 100. iya. Kalau ini kan tetap di sini 100 kan. 30/30 dikali 100. Ya toh? Nah, ini 22 dibagi 30 hasilnya di sini. Bisa? Iya, lanjut. Ada yang hitung ininya boleh enggak persentasenya supaya cepat toh? Nah, ini untuk persentase 31 dibagi 29 hasilnya di sini. Bisa dihitung ini, ada yang bisa hitung justru. Ini dengan ini berarti. Baru ini lagi dengan ini. Ini panjang ininya berarti ini dibagi ini. Pokoknya ini yang mau pembagi. Ini dibagi iya, kalau ini kan tetap di sini nanti 29 dibagi 9 kali 100. Jadi nanti 39 dibagi 29. Iya. Kalau untuk panjang total iya. Kalau panjang baku ini 29 dibagi 29 kali 100. Bisa? Bisa? Paham? Ini dibagi ini kan mau dilihat panjang bakunya berapa? 29 bagi 7. Di 29,7 dibagi 29,7 kali 100. Hasilnya di sini. Bisa? Citra? Ya. Kemudian ini itu namanya panjang. Ini kan tinggi nah ini nih. Iya, ke bawah. Nih. Ini nih. Dorsal kan ini. Sirip punggung dorsalnya enggak nih. Awal di sini. Nah, kalau ya, itu kan namanya tinggi. Kalau begini kan dia panjang. Tapi Bu di sini ada tadi Mana? Tinggi badan dia. Iya itu sudah nak tinggi badan di awal dorsal. lebar badan Bu. Lebar badannya mana? Lebar badan. Lebar badannya ya secara keseluruhan, jangan di dorsalnya diambil kalau lebar badannya. Di sini dong. Iya. Di tengah aja. Kan lebar badan toh? Iya. Kan kalau dorsal berarti di ujung di awalnya berarti di sini diukur nak. Di situ. Ya toh? Bisa lanjut toh? Mungkin supaya cepat Novel bisa hitung-hitungnya nak presentasinya, ya toh? Iya. Nah, secara perhitungannya ini panjang total. Ini kan 27 kan? Dibagi ini panjang baku kan ini. Jumlah perolehan berarti 27 dibagi 35 hasilnya persentasenya di sini. Ya. Kemudian kalau panjang bakunya berarti 35 dibagi 35 hasilnya di sini. Paham? Kan panjang baku yang mau dihitung. Jadi panjang baku dibagi panjang baku. Oh, jadi semuanya itu nanti 12. Iya. Kemudian ini panjang nomor 3 ini berarti 12 dibagi panjang baku. Jadi panjang baku ini terus yang dipakai. Jadi 18, 5, 4, 10. Iya, hasilnya di sini. Bisa? Ya, ada mungkin yang bisa kerja persentasenya supaya tidak cepat agar cepat. Ya. Mungkin Canda ini bisa hitung persentasinya, Nak. Tuh? Bisa pakai itu bantuan. Lanjut. Ya. Apa, Nak? Kenapa? Ini cara tulisnya gimana kalau kayak gini? 35 dibagi 30 kali 100. 100% berapa? 116,6 aja. 116,6. Atau bisa 116,7 juga bisa. Di atas angka 5 kan itu sudah bisa di angka di atasnya kan? Iya. Yang penting konsisten, satu angka di belakang koma saja. Diameter motor. Nanti ada yang pakai Di sini 13 bagi 30 dikali 100.
Ya ini sudah lembek ini. Kalau dia sudah bisa ditekuk begini toh, nah sudah ini. Nah, bedakan yang keras ini kan masih keras, ini masih keras. Kalau dia sudah kayak rasa halus begitu toh, nah seperti itu. Apa? Bisa nak? Lanjut. Ayo kamu bisa. Lagi geser lagi. Dari apa? Dari sini. Dibagi baru dikali. 19 dulu. Paling ekor bawahnya. Ya, berarti yang paling kecil. Ya. 1, Jangan. enggak random sekali cepat. Maya. 1,4 tidak 1,9. 1,9. Dia sudah keluar toh. Ibu ini saya cari mineral perut tidak ada nih. Tidak ada perutnya. Karena habis yang ini tuh dia langsung ke ventralis. Mana? Panjang sirip. Sirip dada. Sirip dada. Mana sirip dada? Sirip dada mana? Panjang dasar sirip ventral atau perut. Sirip dasar. Ini berarti kalau sirip perut ini. Tadi dari ini ke sini tuh ibu. Panjangnya berarti ini. Dari ini ke ini ujung. Heeh. Berarti 8,5. Terus kalau yang ventral panjang siripnya Panjang sirip apa tadi? Panjang dasar. Oh, ini dasar berarti ini. Dasarnya. Kemudian panjang sirip. panjang sirip. Kalau sirip ventralnya ini dari sini sampai sini. Kalau sirip dasarnya berarti ini. Dari sini. Dari sini ke sini. Oh dari ibu ini. Iya. Nih ventralis. Dari sini. Cuma satu tuh. Dorsalnya kan cuma satu nih. Nah, kan ada yang biasa ada dorsal satu, dia kayak berpisah, iya terbelah. Itu namanya ada dorsal dua. Makanya kalau tidak ada tidak usah diisi. Tidak usah diisi dorsal dua. Iya, anal. Analnya berarti sirip itu. Dubur itu dubur. Ini. Ya, itu. Ya. Ini anal ini. Sirip anal. Ini duburnya. Ini yang anal. Perut. Perutnya ini nah. Iya. Iya. Ada sirip keras kan? Ada. Ya, itu. Iya. Iya. Bah? Kan ada biasa ikan kan ada dorsanya kan ada yang terpisah toh. Kayak ikan apa ini? Iya, kalau itu kan menyatu toh. Itu kan berarti satu saja. Iya, satu aja. Iya. Baru COVID salah toh. Iya. Perut itu yang bawah. Perut ini loh, sirip perut ini. Nah, ini sirip anal ini. Iya. Ini dada. Iya, Nak. Iya, kepala tangan tadi toh. Jadi hitungnya Ini gimana? Segini baru hitung ininya.
Begini loh. Pakai tangan begini. Iya, aku coba Rangga. Dikasih iya, dikasih iya. Baru dihitung-hitungnya. Kepala ini nih mau yang hitung nah. Ih, basah. Pakai mistar. Ya. Ininya yang kamu isi. Tangannya. Iya. Iya. Tidak begitu saja, dia pakai itu boleh. Tidak semua ikan kan ada dorsal 1, dorsal 2. Kalau ini kan tidak ada, hanya satu kan menyatu kan ini. Nah, yang kerasnya yang mana, yang lemahnya yang mana? Kelihatan toh kalau dia lemah toh. Iya, isi satu saja. Sengaja saya pasang begitu karena kan kita kan tidak tahu ikan apa yang kita mau gunakan. Bisa? Lanjut ya. Memang agak lemes. Kurang makan kan capek kapan? Masa tuh. Yap. Sirip punggungnya tuh dari mana ke mana? Sirip punggung yang ini tuh. Sirip. Yang sirip kerasnya berapa? Sirip lamanya sudah. Terus yang mana lagi nak? Oh ini sisik. Berarti ini. Ini yang mana sisik apa itu? Jumlah sisik di depan sirip dorsal. Di depan sirip dorsal. Berarti ini. Dari sini. Hitung sisiknya ini. Apa? Ini kan ada dorsal 1, dorsal 2. Tidak usah pakai dorsal 2-nya. Tadi kan sudah bilang satu saja. Bisa player sedikit sih. Bu, ini hitungnya yang Berapa jari-jari? sekali ini Bu yang Iya dihitung juga itu berapa yang lemah, berapa yang keras. Iya. 24 sudah betul. Iya. Ini kan semua 14 sama 14 yang keras ya. Apalagi Jari-jari sirip anak. Sirip anak udah. Sirip analnya berapa aja yang keras? Iya, berapa yang keras? semua keras. Mana? Yang mana? Nomor berapa? Ini Bu yang atas bawah. Mana atas bawah? Oh, linear lateralis. Nah, ini berapa? Berapa sisiknya dari sini ke sini? Ini atas, yang ke bawah ini. Nah. coba lihat lagi. Sudah? Sekeliling di putih dorsal 1 saja, tidak ada dorsal kedua nak. Satu semua itu. Berarti ini? Tidak usah, diisi. Ini nggak usah isi. Iya. Berarti langsung ke sirip anak. Ana lagi. Iya, di bawah ini. Agak tempo sedikit nak supaya cepat kita presentasi. 7. Oke. Sirip. Ventral perut. Bukan. Ini. Hitung gimana? Yang keras dulu, keras. Yang keras dulu berapa, yang lama berapa? Ini tidak tahu. Ini yang lama ini nak, ini. Berapa? Dari depan sini. 2, 4, 5, 6. Ya. Apa itu? Ya itu sudah. Semua, iya. Tidak. Batang ekornya dari ujung sini sampai di sini. Dada nih.
Ini. Ya, itu udah ada namanya. Semuanya juga. Tidak, satu saja. Yang keras. Oke, jumlah sisik. Jumlah sisik. Di depannya, di depan dorsal. Hitung. Sisiknya di depan dorsal. Berarti ini jumlah sisiknya hitung sampai sini ke sini. Ada di sisinya, udah kelihatan. Hitung saja. Hitung saja. Baru ya hitungin ya. Hitung dari sini sampai ujung sini. Sisiknya. Nomor 2 itu. Dari panjang ekornya situ. Ya. Sampai ke ekor sampai sini. Kemudian Pada burat. sabar dihitung teman ini yang linear lateralisnya yang kedua. Ya, apa? Sudah? Apanya? Mana? Di atas berarti jumlah apa? Jumlah Di atas berarti ini. Ini ke sini, nanti yang ke bawah. Ini nomor 5, ini nomor 6. Iya. Sudah ya? Berapa? sekeliling badan berarti dari Iya. di sini Ibu. Iya, itu linear lateralis. Kemudian yang nomor 3, jumlah sisi di sekeliling badan berarti putar ke belakang. Iya, udah. Satu sebelah. Nanti bertemu berapa jumlahnya? Ya, Nanti bisa tambah. dari ujung situnya, ya. Itu bisa nak? Iya. Nanti tinggal itu digabung. Ya, kalian bagian itu kan. Satu itu nanti kau tulis lagi nak. Ya, yang kau mau baca saja dulu. Nanti kau isi anunya nak. Apa nak? Apa? Tidak usah. Bisa saja. Begini saja atau? Itu ikan apa? Ikan, ya terus di situ. Ikan kakap merah, Lutjanus sp. Terus. Bisa baca tulisannya Bu? Di sini Bu. Dalam kurung. Ikan apa ini? Ikan kakap ini nak toh? Kakap apa sih namanya ini? Kakap hitam ya. Ikan kakap Lutjanus sp. Ikan kakap. Ikan kakap. Kakap putih kayaknya itu ya. Bahasa itunya, bahasa Latinnya. Lutjanus sp saja. Banyak jenisnya kan. Masalah tuh. Ditulis itunya ya, nama ikannya di situ nak ya. Ikan apa di situ? Ikan kapas-kapas. Iya, ikan. Sudah selesai ya? Iya, berarti kalau sudah selesai berarti kita presentasi ya. Ya, dipresentasikan dulu. Silakan kelompok 1. Nggak usah ketawa. Bu Rahma, nanti shoot saya juga ya. Nanti kalau saya presentasi nak.
morfometrik dan meristik ikan. Nah, ikannya atau objeknya kita menggunakan ikan kapas-kapas. Kami beranggota 5 orang, saya sendiri bernama Diana Talia Salami, dan Mada Ali, saya Satsira. Saya Melissa Randet, saya Joshua Pembang. Jadi menurut hasil pengukuran morfometrik terkait kita yang kami analisis tadi, untuk panjang kepalanya memiliki panjang 27 cm, untuk panjang waktunya 35 cm, kemudian panjang sebelum sirip dorsal atau sirip punggung itu 12,5 cm, untuk panjang sebelum sirip analnya 8 cm, panjang sebelum sirip ventral atau perut 10 cm, panjang sebelum sirip pectoralis atau dada 7,5 cm, untuk panjang kepalanya 4 cm dan lebar badannya 4 cm. Tinggi badan di awal dorsal 12 cm dan tinggi batang ekor 3,2 cm. Untuk jari-jari sirip dorsal 1 atau sirip punggung memiliki jumlah sirip keras yaitu 8. Untuk sirip lemahnya ada 10. Kemudian jari-jari sirip anal, untuk sirip kerasnya ada 2, sirip lemahnya ada 9. Kemudian jari-jari sirip ventral atau perut memiliki 1 sirip keras, kemudian 10 sirip lemah. Kemudian jari-jari sirip pectoralis atau dada memiliki 2 sirip keras dan 11 sirip lemah. Dan jumlah titik di depan sirip dorsal ada 36, jumlah titik pada bulan sisilia lateralis ada 60, jumlah titik di sekitar badan ada 46, jumlah titik batang ekor 30, jumlah titik di atas bulat sisi atau wilayah lateralis ada 11, dan jumlah titik di bawah bulan sisi atau wilayah lateralis ada 14. Kesimpulannya, morfometrik adalah studi tentang pengukuran dimensi dan bentuk sebuah organisme. Meristik adalah studi tentang jumlah elektronik struktur seperti jumlah fisik, duri atau ruang sang pada ikan. Itu saja presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Ya, kita aplaus untuk kelompok 1. Sudah selesai. Iya. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi morfologi pengukuran morfometrik dan menghitung meristik ikan. Mariati, kusut saya ambil nilai. Kusut saya ambil nilai. Sini yang kami jelaskan. Kusut saya ambil nilai. Sebelum sirip Kusut. atau dada, itu panjangnya sekitar 12,5 cm dan persentasenya 36%. Dan juga ada panjang kepala 11 cm dan persentasenya 32%. Lebar badan 10,3 cm, persentasenya 30%. Terus tinggi badan di awal dorsal yaitu 10,3 cm dan persentasenya 30%. Ada juga tinggi batang ekor yaitu 3,5 cm dan persentasenya 10%. Kemudian hasil perhitungan meristik terhadap ikan kakap putih yang pertama yaitu jari-jari sirip dorsal atau sirip punggung. Sirip kerasnya yang kita dapat yaitu 14 cm, kemudian sirip lemahnya 24 cm. Yang kedua yaitu jari-jari sirip anal. Sirip kerasnya kita dapat 6 cm, sirip lemah 14 cm. Yang ketiga jari-jari sirip ventral atau perut. Sirip kerasnya yang kita dapat yaitu 9 cm, sirip lemahnya 16 cm. Kemudian yang terakhir yaitu jari-jari sirip pectoralis atau dada. Sirip kerasnya kita dapat 4 cm. Sirip lemahnya dapat 59. Lalu selanjutnya adalah hasil perhitungan meristik ikan.
Karakternya yaitu jumlah sisik di depan sirip dorsal itu pun ada 8. Lalu jumlah sisik pada bulan sisi linea lateralis adalah 88. Lalu jumlah sisik di sekeliling dada adalah 40. Jumlah sisik batang ekor ada 22. Lalu jumlah sisik di atas bulan sisi atau linea lateralis ada 60. Dan yang terakhir jumlah sisik di bawah bulan sisi atau linea lateralis adalah 62. Adapun kesimpulannya, yang pertama yaitu memahami variasi struktur tubuh, ukuran organ ataupun populasi anatomi. Lalu yang kedua, merisik membantu dalam karakteristika berdasarkan perbedaan kuantitatif dalam jumlah elemen tertentu yang dapat digunakan untuk identifikasi spesies. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Ya, aplaus untuk kelompok 2. Selamat siang semuanya. Bangun pagi langsung sarapan, bersih mencairkan. Adi bergerak untuk ucapan salam membuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengukuran morfometrik dan menghitung statistika. Sebelum itu, kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Saya Reza Duresdelika. Saya Gita Maria Rahman. Saya Muhammad Rashid Abdullah. Saya Adi Narisa Mulyo. Dan dilanjutkan oleh Vina. Baik, tabel pertama, hasil pengukuran morfometrik ikan. Yang pertama ada panjang batang ekor. Panjang batang ekor sepanjang 11,5 cm dan jika dipresentasikan akan menghasilkan 41,4%. Lalu panjang sirip dorsal atau punggung sepanjang 5,2 cm jika dipresentasikan 18,7%. Lalu panjang sirip anal sepanjang 3,1 cm 11,1%. Lalu panjang dasar sirip ventral atau perut sepanjang 3,3 cm atau 11,9%. Lalu yang ada sirip ventral atau perut itu panjang 3,3 cm. Lalu kita pindah pada tabel kedua, hasil perhitungan marestik ikan. Yang pertama, jari-jari sirip dorsal 1 atau sirip punggung, sirip kerasnya ada 17, sedangkan sirip halusnya ada 16 atau sirip lemahnya. Lalu yang kedua, jari-jari sirip anal, sirip kerasnya ada 3, sedangkan sirip lemahnya ada 5. Lalu jari-jari sirip ventral atau perut, sirip kerasnya ada 4, begitupun dengan sirip lemahnya ada 4. Lalu yang terakhir, jari-jari sirip pectoralis atau dada, sirip kerasnya berjumlah 10, sedangkan sirip lemahnya berjumlah 4. Kita berpindah pada hasil perhitungan merisik ikan. Yang pertama, jumlah sisik di depan sirip dorsal. Hasil perhitungan dari kelompok kami yaitu 18. Lalu jumlah sisik pada bulat sisi linea lateralis 49. Lalu jumlah sisik di sekeliling badan ada 20. Jumlah sisik batang ekor ada 14. Lalu jumlah sisik di atas bulat sisi atau linea lateralis ada 4. Dan terakhir, jumlah sisik di bawah bulat sisi atau linea lateralis ada 6. Di sini kami melakukan pengamatan pada ikan kapas-kapas. Lalu kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan dari kerja kelompok kami hari ini yaitu morfometrik dan meristik. Morfometrik, pengukuran yang dilakukan oleh kelompok kami dilakukan terhadap berbagai elemen seperti panjang tubuh, panjang kepala, tinggi tubuh, serta bentuk sirip untuk mengidentifikasi variasinya. Lalu meristik, pengukuran yang dilakukan oleh kelompok kami itu dilakukan pada elemen-elemen tertentu seperti jumlah sisik di sepanjang garis linea lateralnya atau jumlah duri pada sirip untuk menggambarkan variasi meristik.
Mungkin sekian presentasi kami. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Sama? Nggak ada yang lain? Ya, kalau tidak ada menanggapi berarti kita aplaus untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok 3. Pergi memancing ikan pari, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari kami untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Asik. Selamat siang semuanya. Bangun pagi lampu harapan, rezeki mencarikan. Hadi bergerak untuk mengucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengukuran morfometrik dan menghitung statistik ikan. Sebelum itu, kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Saya Reza Duresdelika. Saya Gita Maria Rahman. Saya Muhammad Rashid Abdullah. Saya Adina Rizal Mulyo. Dan dilanjutkan oleh Vina. Baik, tabel pertama, hasil pengukuran morfometrik ikan. Yang pertama ada panjang batang ekor. Panjang batang ekor sepanjang 11,5 cm dan jika dipresentasikan akan menghasilkan 41,4%. Lalu panjang sirip dorsal atau punggung sepanjang 5,2 cm jika dipresentasikan 18,7%. Lalu panjang sirip anal sepanjang 3,1 cm 11,1%. Lalu panjang dasar sirip ventral atau perut sepanjang 3,3 cm atau 11,9%. Lalu yang ada sirip ventral atau perut itu panjang 3,3 cm. Lalu kita pindah pada tabel kedua, hasil perhitungan marestik ikan. Yang pertama, jari-jari sirip dorsal 1 atau sirip punggung, sirip kerasnya ada 17, sedangkan sirip halusnya ada 16 atau sirip lemahnya. Lalu yang kedua, jari-jari sirip anal, sirip kerasnya ada 3, sedangkan sirip lemahnya ada 5. Lalu jari-jari sirip ventral atau perut, sirip kerasnya ada 4, begitupun dengan sirip lemahnya ada 4. Lalu yang terakhir, jari-jari sirip pectoralis atau dada, sirip kerasnya berjumlah 10, sedangkan sirip lemahnya berjumlah 4. Kita berpindah pada hasil perhitungan meristik ikan. Yang pertama, jumlah sisik di depan sirip dorsal. Hasil perhitungan dari kelompok kami yaitu 18. Lalu jumlah sisik pada burat sisi linea lateralis 49. Lalu jumlah sisik di sekeliling badan ada 20. Jumlah sisik batang ekor ada 14. Lalu jumlah sisik di atas burat sisi atau linea lateralis ada 4. Dan terakhir, jumlah sisik di bawah burat sisi atau linea lateralis ada 6. Di sini kami melakukan pengamatan pada ikan kapas-kapas. Lalu kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan dari kerja kelompok kami hari ini yaitu morfometrik dan meristik. Morfometrik, pengukuran yang dilakukan oleh kelompok kami dilakukan terhadap berbagai elemen seperti panjang tubuh, panjang kepala, tinggi tubuh, serta bentuk sirip untuk mengidentifikasi variasinya. Lalu meristik, pengukuran yang dilakukan oleh kelompok kami itu dilakukan pada elemen-elemen tertentu seperti jumlah sisik di sepanjang garis linea lateralnya atau jumlah duri pada sirip untuk menggambarkan variasi meristik. Mungkin sekian presentasi kami. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Sama? Nggak ada yang lain? Ya, kalau tidak ada menanggapi berarti kita aplaus untuk kelompok 3.
Sekian presentasi dari kelompok 3. Pergi memancing ikan pari, Mila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari kami untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kenalkan, nama saya Citra Zetra Ramadhani. Perkenalkan nama saya Syafina Nurul Ali. Kenalkan nama saya Yahya Resul. Kami akan mempresentasikan tentang materi morfologi, pengukuran morfometrik, dan menghitung karakteristik ikan. Dari tabel pertama, hasil pengukuran morfometrik ikan kakap putih atau nama lainnya Lucianus sp. Jadi hasil presentasi kami tadi mempunyai hasil panjang moncong 4,5 cm dan 15%. Diameter mata 2,8 cm, 9%, dan jarak antar mata 3,5, 11%. Dan tabel kedua, hasil perkembangan karakteristik ikan kakap putih atau Lucianus sp. Jari-jari sirip dorsal 1, yaitu sirip keras 14 dan sirip lemah 7. Jari-jari sirip anal, yaitu sirip keras 7 dan sirip lemah 6. Jari-jari sirip sentral atau perut, sirip keras ada 6 dan sirip lemah 4. Jari-jari sirip pectoralis atau dada, yaitu sirip keras 4 dan sirip lemah 9. Tabel ketiga, hasil perhitungan medis ikan kakap putih. Yang pertama, jumlah sisik di depan sirip dorsal, hasil perhitungan 10. Yang kedua, jumlah sisik pada berat sisi linea atau lateralis, hasil perhitungan 50. Yang ketiga, jumlah sisik di sekeliling badan, hasil perhitungan 35. Yang keempat, jumlah sisik batang ekor, hasil perhitungan 19. Yang kelima, jumlah sisik di atas berat sisi atau linea lateralis, hasil perhitungan 41. Yang keenam, jumlah sisik di bawah berat sisi atau linea lateralis, hasil perhitungan 38. Kesimpulannya, kedua metode ini dapat digunakan bersama-sama untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang struktur dan variasi ikan bersisik. Kami dari kelompok 5, terima kasih. Iya, aplaus untuk kelompok 5. Sudah dipresentasikan oleh dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok ya tadi. Sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, mungkin saya bisa menyimpulkan. Ya, jadi saya simpulkan dari kegiatan kita pada hari ini bahwa ternyata ikan yang kita amati tadi ini berbeda ya. Ada yang mengamati ikan kakap merah, kemudian ada ikan kakap putih, kemudian ikan kapas-kapas. Nah, otomatis perhitungan morfometrik pada ikan tersebut berbeda-beda. Ya, anggap saja misalnya sisik antara linea lateralisnya itu kan berbeda. Ada yang saya lihat tadi ada yang sampai 60 ya. Ya, ada yang 60 ya, ada yang cuma sampai 40. Ya, tergantung dari besar kemudian panjangnya ikan tersebut. Ya. Kemudian setelah morfometriknya, kemudian meristiknya tadi. Ya, meristik ikan itu dihitung jari-jari kerasnya. Ya, otomatis kalau misalnya ikan kapas-kapas dengan misalnya ikan kakap merah itu tetap berbeda juga. Ya, jari-jari dorsal. Ya, tadi ada dorsal 1, ada dorsal 2. Mungkin jelaskan bahwa pada ikan itu ada 2 jenis dorsal. Ya, kebetulan mungkin yang kalian amati tadi hanya 1 ya. Ya, tapi panjang ya dorsalnya ya. Jadi makanya ada yang jari-jari kerasnya mungkin ada yang banyak tadi, kemudian jari-jari lemahnya ada beberapa. Jadi berbeda ya antara ikan yang satu dengan ikan yang lain. Kemudian begitupun tadi menghitung sisiknya juga. Sisiknya juga antara ikan merah, kakap merah, kemudian mungkin kakap putih berbeda, kemudian ikan kapas-kapas mungkin berbeda. Ya, jadi mungkin itu kesimpulan bahwa sebenarnya memahami morfologi ikan itu banyak sekali pemahaman kita pada morfologi ikan, bukan hanya bentuk-bentuk pada bagian
ikan tersebut ya, artinya morfologinya bukan hanya itu saja, tetapi masih ada misalnya pengukuran morfometrik, kemudian meristik, kemudian belum kita memasuki pada anatominya, bagian dalamnya ikan tersebut. Jadi itu hanya bagian morfologi. Bagian morfologi itu adalah bagian yang nampak, yang kasat mata, ya, yang nampak kita lihat. Tapi begitu nanti kita mau melihat bagian dalamnya, nanti kita akan belah anatominya di situ. Jadi sebenarnya pelajaran ini akan berkelanjutan lagi. Mungkin nanti minggu berikutnya kita lanjutkan lagi pembelajaran yang mungkin anatominya mungkin nanti kita bisa lihat ya, supaya kalian bisa memahami. Nah, setelah kesimpulan, nah tadi ini saya mengamati ini dari mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Nah, siapa yang paling sering bertanya tadi menurut kalian? Siapa yang sering bertanya? Siapa yang sering bertanya? Saya mau kasih reward sini yang sering tadi, yang aktif bertanya dari awal sampai akhir. Siapa? Siapa? Ya, siapa yang tadi yang sering bertanya? Siapa? Rangga? Iya, berarti rewardnya saya kasih ke Rangga ya. Ada reward khusus. Jangan dilihat dari nilainya ya. Rangga Rangga. Ya, sorry. Iya. Oleh, aplaus dulu untuk temannya yang paling aktif bertanya. Iya. Ya, jadi sebelum mungkin kita mengakhiri, saya mau memberikan umpan balik, refleksi. Siapa yang mau memberikan umpan balik tentang materi kita hari ini? Ya, Rasya, silakan. Saya sangat senang karena saya dapat mempelajari hal baru tentang materi morfologi pengukuran. Merasa senang sekali ya katanya. Hal baru ya bagi Rasya. Iya, aplaus untuk temannya Rasya. Ada lagi yang mau memberikan umpan baliknya tentang materi kita hari ini? Silakan. Gita, silakan. Rasanya sangat senang, sama seperti minggu lalu kita kerja dengan ikan lagi, cuman dengan kelompok yang baru, jadi suasananya baru juga. Ya, berarti ada yang baru juga ya. Ya, jadi selain bagaimana dengan materi atau pelajaran yang kalian terima hari ini? Menyenangkan. Ya, menyenangkannya kenapa? Karena bisa main dengan ikan, sentuh ikan secara langsung, dapat pelajaran baru juga, materi yang baru. Ternyata betul yang Ibu bilang soal beda ikan, ternyata beda bentuk morfologinya juga. Ya, jadi antara ikan yang satu dengan ikan yang lain berbeda ya. Ya, mungkin dari segi bukaan mulutnya mungkin dari segi giginya ya. Iya, siripnya mungkin, kemudian sisiknya, jumlah sisiknya aja yang berbeda, sisiknya sama ya. Ya, jadi ikan sisik-sisik ikan kan itu ada berbeda-beda juga ya, ada berbentuk sigmoid, kemudian ada yang berbentuk kayak genteng begitu ya. Nah, jadi itu. Jadi mungkin yang minggu lalu kita sudah pelajari yang bagian sisik-sisiknya yang lebih signifikan ya. Ya, jadi mungkin itu saja mungkin kita. Iya, Bu, sekian. Ya, ada lagi kah yang mau memberikan umpan baliknya? Novel mungkin? Novel, silakan. Apa yang kalian amati, pelajari tadi dari awal sampai akhir, mungkin ada bisa diungkapkan. Saya sangat senang Ibu karena kita bisa tahu tentang umur panjang dorsal ikan, sisi-sisinya. Kita lebih tahu apa itu sirip keras dan sirip lunak. Jadi selama ini nggak tahu ya? Lebih kurang terlalu mendalami saja. Oh, kurang mendalami saja, iya. Jadi mungkin kedepannya bagaimana? Mungkin lebih dipelajari lagi sih Bu, lebih tambah belajar lagi. Tentang materinya, bagaimana materinya? Udah dipahami terus lebih seru. Iya, lebih seru ya. Iya, dengan adanya kelompok baru juga ya. Aduh, lebih seru lagi. Iya, terima kasih tadi sudah diberikan umpan balik bersama temanmu. Dari umpan balik itu kamu tuangkan di dalam sini ya. Ya, saya nanti silakan ditulis namanya, kemudian tanggalnya. Nanti dicentang, nah di sini dicentang aja ya. Ya, sesuai dengan yang kamu tadi pelajari.
Ini tadi diungkapkan, tapi nanti diungkapkan lewat kertas lagi. Tulis nama ya, nama dan kelompoknya. Tidak pakai kelompok. Tanggal ya, pakai tanggal. Ditulis tanggalnya ya. Ternyata nih fotonya kan dari tadi saya cari. 4 ya. Setelah ini baru kita soal ya. Sudah? Sudah selesai? Saya lupa tadi kumpul LKPD-nya. Nanti sudah? Nanti lagi. Masih ada itu soal. Sudah selesai? Tulis tanggalnya, Nak. Sudah semua? Sudah? Siapa belum? Refleksinya sudah selesai ya untuk pelajaran kita hari ini, sekaligus mungkin dengan Ibu yang membawakan materi hari ini. Makasih ya sudah membantu Ibu mengisi jurnal refleksinya. Kemudian setelah jurnal refleksi, ya karena kegiatan kita sudah 2 kali pertemuan, berarti ada tes sumatifnya. Ya, jadi saya bagikan ya untuk tes sumatifnya ya. Dibaca dulu. Terima kasih, Bu. Kelas 10 ya? Ditulis kelas 10 saja, Nak. Silakan dikumpul. Sudah selesai? Wes, hebat ya. Kelas 10 saja. Kelas 10. Kelas 10. Kelas 10. Kelas 10. Kelas 10. Tulis kelas 10. Kelas 10 semua tak? Kelas 10 semua tak? Kelas 10. Kelas 10. Hitung-hitung.
Pinjam itu mana? Iya. Sepuluh saja. Sudah nak? Oh itu sudah. Sudah? Sebentar, lupa LKPD-nya tadi tuh. LKPD-nya nanti. Sudah. Ya, jadi sudah semua ya. Wah, hebat-hebat ini kayaknya ini. Ya, jadi hari ini pembelajaran kita sudah sampai di penilaian ya. Di penilaian akhir, karena kita sudah 2 kali pertemuan, jadi ada penilaian akhir sumatifnya. Nah, sebelum kita menutup mungkin ya di penghujung kegiatan kita hari ini, saya ingin mau melihat perasaan kamu selama mengikuti materinya Ibu, mulai dari awal. Di sini ada di atas ada 5 poin. 5 nomor, silahkan dipilih berdasarkan dengan tidak usah melihat orang, tapi kamu sendiri dengan jujur, ya. Kemudian nanti ditempel di atas ya, di papan tulis. Iya, masing-masing. Nomor saja ya, tulis nomor saja ya. Tertawakah, senangkah, marahkah? Hah? Warna-warni. Hati-hati ya, yang jangan sampai yang terbalik. Nomornya saja. Ekspresi. Itu ada di atas. Lihat, yang mana kamu yang pembelajaran dari awal sampai akhir, kamu pilih yang mana ya? Abis dari kok bisik saja. Sudah? Itu bisa. Hah? 1 saja. Nanti kok perasaan ada 2? Kalau udah, silahkan ditempel. Ya, tempel di papan lagi. Tidak usah. Ada 1, ada 4, ada 5. Siapa yang pilih 1? Iya. Ayo. Rahasia apa? Kenapa pilih nomor 1? Saya senang. Ya, kenapa senang? Apanya yang senang? Bisa main-main sama ikan nih. Main-main sama ikan. Aduh. Ternyata Rahasia suka main-main ikan ya. Kemudian nomor 4. Ayo jujur, siapa yang nomor 4? Siapa? Siapa nomor 4? Ya. Silakan. Kenapa pilih nomor 4? Ya, kenapa mengantuk? Kenapa materinya tidak bagus kah, atau pembawaannya Ibu menyampaikan materi kurang? Tidak suka? Oh, tidak suka ikan rupanya, makanya dia mengantuk. Amis ya?
baunya. Tadi sudah disuruh pakai masker, tidak mau juga. Jadi tadi dia mengantuk karena dia pusing sebenarnya, tidak bisa mencium aroma amis ikan. Iya. Nomor 5. Nah, ada nomor 5 ini, pusing ini, pasti Suci nih. Suci kenapa pusing lagi? Enggak pusing. Kalau pembelajarannya menyenangkan. Nah, bau dari ikannya yang enggak tahan, pusing. Oh ya, alasannya seperti itu ya. Tadi sama dengan Ica ya. Ica juga tadi bukan dia pusing tapi dia mengantuk karena aroma amisnya itu dia tidak bisa cium. Iya, aromanya. Ya. Jadi pada dasarnya pembelajarannya menyenangkan ya. Iya, jadi pada dasarnya pelajarannya menyenangkan, kemudian hal baru bagi kalian ya. Karena selama ini mungkin kalian tidak pernah mempelajari yang ini ya. Yang sering kita pelajari itu adalah tumbuhan, kemudian mungkin hewan tapi bukan dari jenis ikan ya yang kita sering pelajari. Kemudian kita hampir di penghujung kegiatan. Ya, untuk materi ya, jadi mungkin materi-materi yang selanjutnya ya nanti akan kita bahas pada pertemuan berikut ya. Kita masuk di bagian morfologi tapi bukan masalah ikan lagi, tapi masalah moluska ya. Nanti mungkin di bagian moluskanya lagi nanti kita akan pelajari, jadi bukan ikan lagi, karena kita ketahui bahwa dunia laut itu sebenarnya berbagai macam variasi ya, bukan hanya ikan yang ada di dalam laut ya, tetapi ada berbagai macam jenisnya. Misalnya ada moluska ya, jadi misalnya ada dari kelas krustase banyak sekali ya, jadi jenis-jenis yang ada di dalam laut ya. Jadi ada kemudian apalagi namanya kalau orang sini bahasanya suntung itu apalagi bahasanya cumi ya. Nah itu ada gurita. Nah itu mungkin selain mungkin ikan nanti kita bahas, kita mungkin akan bahas materi itu ya. Jadi materi-materi jadi banyak sebenarnya ya, materi-materi kita akan yang belum bahas sampai sampai ini masih bagian-bagian ikannya saja, tapi masih banyak organisme-organisme yang ada di dalam laut yang nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Bisa? Iya, nanti kita akan ketemu di pertemuan berikut ya. Ya, dengan mungkin ada games serunya mungkin ya, atau ada lagi nanti reward yang terbaik lagi ya. Jadi nanti saya mengamati dari awal sampai akhir. Jadi mungkin hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu berterima kasih pada kalian sudah membantu Ibu, kemudian terlaksananya kegiatan kita dari pagi sampai siang hari ini. Jadi mungkin sebelum kita mengakhiri, salah satu mungkin bisa memimpin kita di dalam doa. Baik Ibu Guru serta teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya membawakan doa ini secara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minnas malikinnas ilahinnas min syarri waswasilnas alladzi yuwaswisu minal jinnati wan nas. Amin. Ya, makasih Nur Suci ya atas tadi kita memimpin di dalam doa. Mungkin sebelum kita akhiri silakan dulu sampah-sampah kita buang dulu nak pada tempatnya. Sampah-sampah yang ada yang tadi kita gunakan, kemudian alat dan bahan silakan bisa dikembalikan ke sana nak. Yang bahannya mungkin. Ya. Sampah-sampahnya dulu nak. Sampah-sampah silakan dibuang dulu nak. Iya. Iya. Ya. Dulu. Sudah? Kalau sudah berarti kita persiapan untuk pulang. Jangan lagi singgah kemana-mana ya. Langsung pulang ya. Oke, siapkan. Ini ucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.